pada puncaknya. Kekuatannya menakutkan, dan dia harus menjadi orang kuat yang dilatih khusus oleh Kaisar Phoenix. Langkah tiba-tiba dari tetua ketujuh juga mengejutkan semua murid kuat di sekitarnya. Mereka merasakan kekuatannya yang menakutkan, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi kagum. Keberadaan tingkat ini adalah keberadaan tingkat paling atas di bawah penciptaan Tian Yuan di seluruh alam semesta Jiu Yuan. Lebih tinggi dari puncak dominasi alam semesta. Huff. Wang Xian melihat Flaming Phoenix menyerangnya, matanya dingin dan menghina. Mati. Phoenix api datang ke posisi 10.000 meter di depan Wang Xian dalam sekejap. Tubuh memancarkan kekuatan api yang menakutkan. Kekuatan nyala menutupi area yang luas. Itu adalah serangan jarak jauh. Dengan langkah ini, dia tidak hanya ingin membunuh Wang Xian. Dia juga ingin memusnahkan semua murid kuat di sekitar Wang Xian. Wang Xian menatapnya, tatapan dingin melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, pedang angin dan guntur langsung terkondensasi. Pedang Feng Lei memancarkan kecepatan yang mengerikan, dan menghilang di depannya dalam sekejap. Saat berikutnya, sesepuh ketujuh dari klan Phoenix yang terbang menuju Wang Xian membeku. Momentum majunya langsung melemah. Pupil matanya melebar perlahan, penuh ketidakpercayaan dan kengerian. Namun, bukan hanya penatua ketujuh dari klan Phoenix. Terletak di belakang, keluarga Phoenix adalah Raja Phoenix Api, Raja Phoenix Air, dan Raja Phoenix Emas. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Ada noda darah di leher mereka. Kekuatan angin dan guntur yang mengerikan telah memasuki tubuh mereka, langsung melenyapkan vitalitas di tubuh mereka. Dalam sekejap, Wang Xian langsung membunuh 4 eksistensi teratas dari klan Phoenix. Tetapi pada saat ini, telur Phoenix terbakar di atas kepala 3 Raja Phoenix Api. Telur Phoenix jatuh ke tubuh Raja Phoenix Api, Raja Phoenix Air dan Raja Phoenix Emas. Bawa mereka kembali ke kehidupan. Tuan Kaisar Phoenix, tolong. Pada saat ini, ketiga Raja Phoenix membuka lebar mata mereka dan meraung penuh kengerian dan kengerian. Mereka dengan cepat mundur ke belakang. Mundur. Semua murid Phoenix, mundur. Mereka berteriak dengan panik saat mereka mundur. Mereka memandang Wang Xian, penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Perubahan mendadak membuat semua orang sedikit bingung. Apa situasinya? Apa situasinya? Selain itu, semua murid kuat dari keluarga malaikat juga terpana. Ini, apa yang terjadi? Seorang lelaki kuat dari klan Phoenix juga tidak bisa menahan diri untuk meraung dengan suara rendah. Sentuh. Pada saat ini, tubuh tetua ketujuh dari klan Phoenix jatuh ke posisi di depannya. Jawab semuanya. His, bagaimana ini mungkin? Tetua ketujuh dari keluarga Phoenix langsung terbunuh. Juga kaget lihat pemandangan ini. Bas, mencari kematian. Kaisar Phoenix yang berdiri di cabang pohon kekacauan di kejauhan melihat pemandangan ini, dan wajahnya berubah dengan liar. Nyatanya, saat Wang Xian baru saja bergerak, mereka merasakan kekuatan yang menakutkan ini. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh ranah dominasi. Keberuntungan Tian Yuan. Keberuntungan Tian Yuan, Istana Naga memiliki keberuntungan Tian Yuan. Sein Hetian sedikit terkejut, dan melihat ke arah Istana Naga, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia juga menggerakkan tubuhnya dan terbang dalam sekejap. Mata Ratu Peri bergetar sedikit, dan dia langsung terbang ke arahnya. Terletak di depan Istana Naga, 8 peramal Tian Yuan menatap Wang Xian. Sampah. Beraninya kamu menyerangku. Wang Xian melihat Kaisar Phoenix dan yang lainnya terbang mendekat, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung meraih mayat tetua ketujuh dari klan Phoenix. Kepala dan tubuhnya telah dipisahkan. Tepat sekali, kepala burung Phoenix ini digunakan sebagai hiasan Istana Naga. Dia melihat ke kepala dan berkata dengan ringan. Wajah Kaisar Phoenix terlihat sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menjulurkan cakar ayam. Hantu cakar Phoenix segera menangkap Wang Xian. Melihat pemandangan ini, 7 peramal Tian Yuan lainnya sedikit mengernyit dan tidak bergerak. Mereka juga ingin melihat apakah Wang Xian memiliki kekuatan keberuntungan Tian Yuan. Kaisar Phoenix, Feng Qinglou, Wang Xian melihat serangan Kaisar Phoenix dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya secara langsung, cakar naga terkondensasi, dan dia langsung menemui cakar Phoenix. Bam! Ada suara tabrakan yang mengerikan, dan energi yang hilang langsung diblokir oleh Wang Xian dan Kaisar Phoenix. Ini, Raja Naga dari Istana Naga telah menembus keberuntungan Tian Yuan. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Bagaimana mungkin bisa menerobos begitu cepat? Mengapa kecepatan peningkatannya begitu menakutkan? His, bagaimana ini mungkin?
bagaimana ini mungkin? Raja Naga dari Istana Naga baru berlatih berapa lama? Aku tertegun. Pada saat ini, semua makhluk di alam semesta 9 asal benar-benar terkejut saat melihat Wang Xian langsung menerima serangan dari Kaisar Phoenix. Keberuntungan Tian Yuan. Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan ciptaan surgawi. Ini membuat mereka merasa sangat luar biasa. Apakah nasib baik Tian Yuan begitu mudah diterobos? Berapa lama Raja Naga dari Istana Naga berlatih untuk mencapai level ini? Menakjubkan. Ini bukan keberuntungan Tian Yuan, dia punya 7. Tidak, itu seharusnya kekuatan 9 atribut. Dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan dari 9 atribut ini. Keberuntungan Tian Yuan dari klan Xuanwu menatap Wang Xian, dia berbicara tiba-tiba, dengan jejak keterkejutan dalam suaranya. Dia merasakan 9 atribut yang terkandung dalam tubuh Wang Xian. 9 atribut ini terintegrasi dengan sempurna. Ini membuatnya merasa sedikit luar biasa. Penggabungan kedua atribut itu sudah merupakan mutasi. Perpaduan dari ketiga atribut tersebut tidak banyak di seluruh alam semesta Jiuyuan. Di masa lalu, hanya 5 elemen Shenlong dari keluarga Shenlong yang merupakan eksistensi dengan atribut paling banyak. Namun, Raja Naga dari Istana Naga sekarang memiliki 9 atribut yang menyatu menjadi satu. Kekuatan dari 9 atribut yang ditumpangkan bersama memungkinkan Raja Naga dari Istana Naga untuk melawan keberuntungan Tian Yuan mereka tanpa mencapai keberuntungan Tian Yuan. Ini hanya bertentangan dengan kognisi mereka. Bagaimana 9 atribut digabungkan? Di masa lalu, ketika aku melihatnya, hanya ada 7 atribut. Pada saat itu, tidak mungkin menggabungkan atribut terang dan gelap dengan 5 elemen. Dia memiliki atribut angin dan guntur saat itu, tetapi angin dan guntur adalah milik benda asing. Bagaimana dia melakukan itu? Bisakah 9 atribut digabungkan menjadi satu? Apakah itu pengaturan Suyun? Suyun memberinya jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencapai langit. Di Wang Xian Sok, perpaduan 9 atribut terlalu berlebihan untuk mereka percayai. Apa? Raja Naga dari Istana Naga memiliki 9 atribut. Raja Naga belum mencapai alam keberuntungan Tian Yuan, tapi dia bisa bertarung melawan keberuntungan Tian Yuan. Apakah karena dia memiliki 9 atribut yang terintegrasi? Dibudidayakan nanti, tetapi setiap tambahan satu atribut, kecepatan kultivasi akan berlipat ganda, dan peningkatan kekuatan tempur akan dibatasi, dan Raja Naga sebenarnya memiliki 9 atribut, bagaimana dia berkultivasi? Para murid dari orang-orang kuat di alam semesta Jiuyuan yang mengelilingi mendengar kata-kata dari beberapa keberuntungan Tian Yuan yang kuat, wajahnya juga penuh kejutan. Wajah Tian Yuan Fortunes lainnya sedikit berubah, dan mereka menatap Wang Xian. Kaisar Phoenix melihat bahwa Wang Xian dengan mudah menahan serangannya, jadi dia tahu bahwa meskipun Wang Xian tidak berada di alam yang sama dengannya, tapi kekuatan bertarungnya tidak jauh lebih buruk. Semoga beruntung Tian Yuan, semua memiliki tingkat kekuatan tempur ini. Bahkan jika saya lebih kuat darinya dan dapat menekannya, akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Wajahnya tidak tampan. Dia tidak menyangka bahwa sisa-sisa klan naga akan melahirkan keberadaan tingkat keberuntungan Tian Yuan dengan begitu cepat. Kekuatan tempur tingkat keberuntungan Tian Yuan, Raja Naga dari Istana Naga, apakah menurutmu kamu tidak perlu membayar harganya jika kekuatanmu telah mencapai tingkat ini? Mata Kaisar Phoenix berangsur-angsur menjadi dingin. Dan dia melirik Kaisar Malaikat, dan melanjutkan dengan dingin. Sialan kamu keluarga Phoenix. Wang Xian menatap Kaisar Phoenix dan menjawab dengan wajah dingin. Dia melihat sekeliling, dan dengan dingin menyapu murid-murid kuat dari klan Phoenix. Raja Naga, apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan tempur alam keberuntungan Tian Yuan? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan berani memprovokasi klan Phoenix dan klan malaikat kita. Tahukah kamu bahwa keberuntungan Tian Yuan yang kuat juga bisa jatuh? Tanda tanya tanda seru. Kaisar Malaikat menatap Wang Xian, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya dengan wajah dingin. Hehe, Raja Malaikat, apakah menurutmu jika seorang murid klan malaikatmu memprovokasi istana nagaku, aku tidak akan berani membunuhnya? Wang Xian menatap Raja Malaikat, dan menjawab dengan dingin, kamu juga tahu bahwa keberuntungan Tian Yuan akan jatuh. Hehe, aku telah melihatnya, sungguh orang yang sombong. Kaisar Phoenix tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Di atasnya, awan merah tiba-tiba muncul. Hong Yun mengandung kekuatan yang menakutkan, dan dia menatap Wang Xian dengan jejak niat membunuh di matanya. Memang agak gila, dan ada yang tidak besar atau kecil. Kaisar Malaikat berkata dengan dingin, dan dengan lambaian tangannya, pedang abu-abu besar muncul di tangannya. Di belakangnya, ada 12 sayap.
Kilau atas mulai bersinar. Dia menatap Wang Xian dengan tenang, tapi dia bisa melancarkan serangan mematikan kapan saja. Di samping, 7 peramal Tianyuan lainnya dari Jiuyuan Universe sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Tenang, kalian bertiga. Kami berdua adalah orang kuat di alam semesta Jiuyuan, dan malapetaka akan datang. Kami berada di depan yang sama. Sein Hetian mengulurkan tangannya dan berkata kepada mereka, ingin berdamai. Tanda seru. Kami 9 merupakan hal yang baik bagi kami untuk memiliki satu lagi ahli peramal Tianyuan di alam semesta sumber, jangan berkelahi di dalam, dan bersatu dengan dunia luar. Ahli peramal Tianyuan Parubaya dari keluarga kerajaan juga berkata, ya, tidak perlu bertarung. Kaisar Phoenix, Kaisar Malaikat, sangat sulit bagimu untuk menyingkirkan Raja Naga. Terus terang, bahkan jika kamu bisa menyelesaikannya, Phoenixmu klan dan klan Malaikat akan menderita kerugian besar. Ini bukan keluhan yang tidak dapat didamaikan, mari berjabat tangan dan berdamai. Keberuntungan Tianyuan dari klan Ming juga bergema. Kaisar Phoenix, Kaisar Malaikat, dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar sekelompok peramal Tianyuan yang kuat berbicara. Apa yang dikatakan beberapa Tianyuan Fortune lainnya juga benar. Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat yakin bahwa mereka akan membunuh Raja Naga sekarang. Tapi Raja Naga ini pasti memiliki harta kebangkitan. Bagaimana jika dia memburu dan membunuh murid dari keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix mereka setelah kebangkitannya? Mereka tidak terlalu percaya diri untuk menghancurkannya 100%. Tapi lupakan saja, mereka tidak berdamai. Dikejutkan oleh makhluk-makhluk dari alam semesta 9 asal. Para murid dari 2 ras kita tidak bisa mati sia-sia. Kaisar Phoenix menatap Wang Xian dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin Istana Naga, kita harus membayar harganya. Selain itu, semuanya, orang yang mati bukanlah murid dari rasmu. Raja Naga ini memiliki kekuatan, tetapi dia belum memiliki kekuatan. Biarkan aku, klan Phoenix, biarkan hal ini tidak terjadi. Kaisar Phoenix berkata, matanya melirik ke beberapa orang lainnya, pembangkit. Tenaga keberuntungan Tianyuan. Tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Seseorang harus membayar kematian murid kita. Kaisar Malaikat juga berkata dengan wajah dingin. 6 peramal Tianyuan lainnya sedikit mengernyit saat mendengar apa yang mereka katakan. Kalau begitu Raja Naga, kamu harus memberikan kompensasi. Kekuatan klan Phoenix dan klan Malaikat jauh lebih kuat dari milikmu. Jika kamu benar-benar bertarung seperti ini, itu tidak akan ada gunanya bagimu Istana Naga. Ambil beberapa harta untuk membuat kompensasi. Mari kita akhiri keluhan ini, dan kita akan menghadapi datangnya bencana bersama di masa depan. Orang bijak Hetian memandang Wang Xian dan berkata, Sage Hetian, keluhan tidak mudah dipatahkan. Jika para malaikat tidak mengkhianati keyakinan mereka, para naga tidak akan binasa. Wajah Wang Xian menunjukkan kedinginan ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat. Dia memandang Sein Hetian, yang ingin menyelesaikan keluhannya, dan berkata dengan enteng. Hah? Kata-katanya membuat semua murid kuat dari ras puncak di sekitarnya sedikit terkejut saat mendengarnya. Mata beberapa penciptaan Tianyuan juga sedikit berkedip. Raja Naga, Istana Naga, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kaisar Phoenix mendengar kata-kata Wang Xian, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya, dan kekuatan yang menakutkan mengalir langsung ke arah Wang Xian. Hehe, Wang Xian tersenyum dingin, mengarahkan pandangannya pada Kaisar Phoenix, dan sedikit menyipitkan matanya Kaisar Phoenix, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, keluhan klan Malaikat dapat diselesaikan, tetapi hubungan antara klan Phoenix Anda dan dendam klan Shenlong saya tidak dapat diselesaikan. Anda tahu apa yang telah dilakukan klan Phoenix Anda? Hahaha, saya tentu saja tahu apa yang telah dilakukan klan Phoenix saya, mengapa? Anda masih ingin menghancurkan klan Phoenix kami, karena demi nasib baik, demi situasi keseluruhan alam semesta Jiuyuan, saya tidak perlu peduli dengan Anda, tetapi sekarang Anda ingin membuat kemajuan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Aura dari Kaisar Phoenix mulai mendaki. Tanda seru, kekuatan milik Tianyuan Fortune bergegas menuju sekitarnya. Semua murid yang kuat di bawah keberuntungan Tianyuan merasakan pemandangan ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka sangat pucat, mereka yang berada di tingkat terhormat semakin gemetar, dan terus mundur ke belakang. Ini masih dengan syarat aura beberapa peramal Tianyuan lainnya sedikit terpengaruh. Di samping, Kaisar Malaikat menatap pemandangan ini, matanya sedikit berkedip, dan wajahnya menunjukkan ekspresi termenung. Situasi saat ini jelas melibatkan kematian klan Shenlong. Jelas ada sesuatu di dalamnya.
Sekarang Istana Naga memiliki ciptaan Tianyuan. Jika keluarga malaikat mereka berpartisipasi, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Raja Naga, jika kamu ingin menyelesaikan keluhan dengan klan malaikatku, maka beri aku jawaban yang memuaskan. Kaisar Malaikat menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin, jika hasil ini tidak memuaskanku, kamu harus menanggungnya, konsekuensinya sendiri. Seluruh alam semesta Jiu Yuan tahu tentang keluarga malaikatmu dan istana nagaku. Keluarga malaikatmu yang mendekati kematian. Apa yang disebut keluhan diselesaikan, biarkan saja, ini jawabanku untukmu. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Kaisar Malaikat, dia langsung menjawab. Begitu kata-katanya jatuh, wajah Kaisar Malaikat langsung menjadi suram. Apa artinya? Melepaskannya adalah tanggapan terhadap keluarga malaikat. Ini terlalu sombong. Mereka tidak menganggap serius keluarga malaikat mereka. Ada jejak kedinginan dan kemarahan di matanya. 6 peramal Tianyuan lainnya membuka mulut mereka sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian, dan ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Bodoh amat. Apa artinya? Meskipun dikatakan bahwa kekuatan Raja Naga dari Istana Naga telah mencapai alam keberuntungan Tianyuan. Tapi keluarga malaikat dan keluarga Phoenix memiliki 2 ciptaan surgawi. Dan mereka semua adalah penciptaan Tianyuan kuno. Dalam pertarungan nyata, kemungkinan menghancurkan Istana Naga masih sangat tinggi. Apa yang bisa diselesaikan dengan membayar sejumlah sumber daya, tetapi sekarang Anda harus memilih baja keras dengan 2 balapan puncak. Hei! Raja Naga ini sangat kuat. Bukankah ini terlalu kuat? Ini. Raja Naga sangat gila sehingga dia tidak memperhatikan ciptaan surgawi apapun. Apakah Raja Naga akan benar-benar memulai perang dengan keluarga malaikat dan keluarga Phoenix? Ketika semua murid yang kuat melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh keterkejutan. Raja Naga ini terlalu gila. Itu terlalu ganas. Apakah ini akan langsung berperang? Hehe. Oke, aku sudah lama tidak aktif. Jadi mari kita bertengkar hebat. Kaisar Malaikat tersenyum dingin, dan perlahan mengepalkan pedang malaikat di tangannya dengan kedua tangan. Di pedang malaikat, kecemerlangan mekar. Di sekelilingnya, hantu malaikat berkedip. Kamu benar-benar ingin mati sehingga tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kaisar Phoenix juga menatap Wang Xian dengan penuh niat membunuh, mengepakkan sayapnya sedikit. Awan merah di atas kepala sepertinya menyeduh dengan kekuatan yang menakutkan. Semuanya, kita telah memberinya pilihan. Dia memilih untuk mati. Jika kita tidak memenuhinya, dia akan berpikir bahwa keluarga Phoenix kita dan keluarga malaikat takut padanya. Hari ini, di alam semesta Jiu Yuan ini, dengan naga mereka istana, tidak akan ada kita. Mundur. Kaisar Phoenix melirik 6 orang kuat di alam keberuntungan Tianyuan, dan berkata dengan dingin. Sein Hetian, Ratu Elf dan 6 lainnya menyaksikan adegan ini dengan alis berkerut. Raja Naga, tidak perlu. Ratu Elf memandang Wang Xian, menghela nafas, dan berkata. Situasi saat ini jelas tidak baik untuk Istana Naga. Dia tidak mengerti mengapa Wang Xian masih bergerak. Pada awalnya, mereka mampu membujuk. Tetapi pada titik ini, ada beberapa langkah, tetapi dipatahkan oleh Wang Xian. Kemudian mereka tidak bisa lagi membujuk Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat. Semua murid yang kuat dari alam semesta Jiu Yuan di sekitarnya juga menatap pemandangan ini dengan cermat. Ratu Elf Senior, asal-usul keluhan antara Istana Nagaku dan klan Phoenix dan klan Malaikat diketahui oleh semua makhluk di alam semesta Jiu Yuan, jadi bagaimana dengan 2 ras puncak? Wang Xian menatap Ratu Elf dan berkata, bagaimana dengan 2 balapan puncak? Bagaimana dengan 2 keberuntungan Tianyuan? Mengapa kita harus takut dengan Istana Naga? Suara Wang Xian baru saja jatuh. Dari belakang, Lin Niu terbang perlahan, dan dia terbang ke posisi 1 langkah di belakang Wang Xian. Boom! Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, aura milik keberuntungan Tianyuan bergegas menuju Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix. Mengapa takut pada Istana Naga? 2 keberuntungan surgawi. Mengaum. Saat Lin Niu berubah menjadi tubuhnya sendiri, dia meraung. Hah. Lokasi di sekitarnya, dedaunan pohon kekacauan, terguncang dan hening. Tianyuan Haohua, Raja Naga kita bekerja sama dengan yang lain di dunia pedang dan sihir untuk membunuh 1, dan sekarang aku akan takut pada kalian berdua Tianyuan Haohua, aku akan takut pada 2 ras puncakmu. Lin Niu menatap mereka dan berkata dengan wajah serius. Tanda seru. Sekarang datang ke Jiu Yuan Universe, dia sudah memiliki pemahaman mendetail tentang kekuatan Jiu Yuan Universe. Sekarang, Istana Naga memiliki Raja Naga dan 2 keberadaan tingkat penciptaan Tianyuan.
Takut dengan balapan puncak lainnya. Konyol. Tak satu pun dari ras puncak lainnya memiliki dua makhluk surgawi. Istana Naga memiliki dua, apakah Anda takut pada mereka? Bahkan jika mereka semua adalah keberuntungan Tianyuan kuno, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka dalam situasi 2 lawan 1, mereka masih dapat melarikan diri. Dan begitu mereka membalas di masa depan, mereka akan memiliki kepercayaan 100% untuk menghancurkan ras mereka. Hah? Tapi saat ini, saat kata-kata Lin Niu terdengar, saat dia terbang untuk memamerkan kekuatannya. Di depan, Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix, pupil mata mereka sedikit menyusut, dan ekspresi kaget muncul di wajah mereka. 6 peramal Tianyuan lainnya juga terkejut, hanya menatap Lin Niu. Tianyuan Haohua lainnya. He Tianxin menatap Lin Niu dan meraung dengan suara rendah. Dia luar biasa. Sebenarnya ada 2 keberadaan tingkat keberuntungan Tianyuan di Istana Naga. 2? Ini 2, tidak? Atribut di tubuhmu bukanlah atribut air, kamu bukan makhluk dari alam semesta Jiuyuan kami. Pembangkit. Tenaga peramal Tianyuan dari klan Xuanwu mengarahkan pandangannya, menatap Lin Niu dan berteriak keras. Aku, Lin Niu, adalah makhluk pedang dan alam semesta sihir. Bos Raja Naga adalah dermawanku, aku adalah tunggangan bos, dan aku adalah murid Istana Naga. Akan menjadi musuh Lin Niu saya. Lin Niu tidak mengatakan apa-apa. Untuk menyembunyikannya, dia menjawab dengan dingin. Pedang dan alam semesta sihir. Gunung. 8 peramal Tianyuan sedikit bingung ketika mendengar kalimat ini. Sebuah gunung di tingkat keberuntungan Tianyuan. Nasib baik Tianyuan, secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah tunggangan Raja Naga. Ini mengejutkan mereka dan terasa luar biasa. Eksistensi level ini bersedia menjadi tunggangan Raja Naga. Bagaimana Raja Naga melakukannya? Hei, sebenarnya ada keberadaan tingkat keberuntungan Tianyuan di Istana Naga, dan ada satu lagi di Istana Naga, dan itu adalah tunggangan Raja Naga. Ini kartu lubang Istana Naga, kan? Kekuatan tempur tingkat keberuntungan Tianyuan, ini hanya beberapa ratus juta tahun, ada 2 lagi keberadaan yang menakutkan di Istana Naga. Ini terlalu menantang surga, ketika klan Shenlong berada di puncaknya, tidak ada 2 eksistensi di tingkat Tianyuan. Pantas saja. Raja Naga tidak takut pada klan Phoenix dan klan Malaikat, bahkan jika mereka benar-benar bertarung, terus kenapa? 2 makhluk surgawi, 2 makhluk tertinggi dari satu ras. Semua yang kuat murid-murid terkejut di posisi sekitarnya. Masalah ini terlalu sensasional. Mereka semua tercengang. Dan murid-murid yang kuat dari keluarga Malaikat dan keluarga Phoenix juga sedikit bingung saat ini. Dari sudut pandang mereka, Istana Naga, yang bersembunyi di sudut seperti tikus jalanan, tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Di Istana Naga, yang dapat mereka hancurkan dengan mudah, tiba-tiba muncul 2 makhluk surgawi. Dengan cara ini, jika ras puncak mereka bertarung melawan Istana Naga sendirian, bahkan jika kaisar mereka adalah keberuntungan Tianyuan kuno. Namun, mereka mungkin masih bukan lawan Istana Naga. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin menderita banyak korban. Kelahiran Tianyuan Fortune terlalu sulit. Meskipun keberuntungan Tianyuan juga memiliki kekuatan dan kelemahan, keunggulan dalam jumlah juga sangat menakutkan. Di masa lalu, tidak pernah ada perlombaan puncak dengan 2 makhluk Tianyuan. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Melihat penampilan Lin Niu dan merasakan kekuatan Lin Niu, ekspresi Kaisar Malaikat tenggelam, dengan ekspresi yang tak tertandingi di wajahnya. Saat ini, saya melihat 2 makhluk surgawi dari Istana Naga. Dia ingin bersumpah. 2. Sebelum seluruh alam semesta Jiuyuan, hanya ada 9 keberuntungan Tianyuan. 1 atribut, 1 keberuntungan Tianyuan. Akibatnya, Raja Naga dari Istana Naga memiliki kekuatan keberuntungan Tianyuan, itu saja. Istana Naga ini juga memiliki keberuntungan Tianyuan lainnya. Itu juga tunggangan Raja Naga. Gunung tingkat keberuntungan Tianyuan. Bukankah ini lelucon? Bagi mereka, ini hanyalah kejutan dan kengerian. Di alam semesta Jiuyuan, tidak ada catatan memiliki 10 keberuntungan Tianyuan yang kuat. Ini tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sekarang dia juga mengerti mengapa Istana Naga begitu percaya diri. Mengapa Istana Naga berani langsung mengeraskan 2 ras puncak mereka. Ini adalah kartu truf Istana Naga. Kartu hall terbesar. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Lin Niu, Raja Naga pernah bekerja sama dengan ciptaan Tianyuan lainnya di alam semesta lain untuk membunuh ciptaan Tianyuan. Maka kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti tidak lemah. Pengalaman, juga tidak bisa terlalu buruk. Dia menghembuskan napas berat,
pikirannya berbalik. Lupakan saja, Raja Naga, jika kamu dan klan Phoenix dan klan Malaikat bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan tidak akan ada hasil. Mata Ratu Elf bersinar, dan dia melirik Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix, dan berbicara lagi, berkata. Sekarang, langkah-langkahnya muncul lagi. Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat, jika hanya ada Raja Naga di Istana Naga, maka mereka masih dapat menghancurkan Raja Naga. Tapi sekarang, lupakan saja. Istana Naga memiliki dua keberuntungan Tianyuan, dalam hal kekuatan keseluruhan, itu telah melampaui balapan puncak tunggal mereka. Dalam hal ini, bukanlah pilihan bijak untuk menjadi musuh Istana Naga. Karena, klan Phoenix dan klan Malaikat, bagaimanapun, adalah dua ras puncak. Dan Istana Naga adalah salah satunya. Raja Naga adalah raja. Keluarga Phoenix dan keluarga Malaikat tidak bisa melakukan ini. Ya, lupakan saja. Pertama-tama, selamat kepada Raja Naga. Yu Dragon Palace memiliki dua peramal Tianyuan yang kuat. Ini juga merupakan berkah bagi Jiu Yuan Universe kita. Istana dan kamu, memang klan malaikatmu yang melakukan langkah pertama, dan Istana Naga juga dipaksa olehmu untuk bersembunyi di luar selama ratusan juta tahun dan belum muncul. Sekarang Raja Naga berkata biarkan saja, jadi biarkan itu pergi. Kaisar Phoenix, mari kita lupakan kamu di sini, jangan mencoba untuk membunuh satu sama lain. Tidak perlu melukai dirimu sendiri sebanyak 1000 dan melukai musuh sebanyak 800. Hetian Sengren sekali lagi bertindak sebagai orang baik. Dan mulai membujuk. Wang Xian tidak membantah kata-katanya. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin menghancurkan klan Phoenix dan Malaikat hari ini. Terlalu sulit untuk menghancurkan mereka. Kecuali Istana Naga memiliki 6 makhluk surgawi yang kuat. Tetapi memiliki 6 hanyalah peluang kecil. Bagaimanapun, Kaisar Malaikat dan Kaisar Phoenix adalah ciptaan kuno Tianyuan. Kuota untuk yang terkuat dari atribut air keberuntungan Tianyuan. Kata-kata orang bijak Hetian sekali lagi membuat semua orang selangkah lebih maju. Termasuk Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat. Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat ditangguhkan dalam kehampaan, ekspresi mereka terus berubah. Situasi di depan mereka adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Tanpa diduga, sebuah istana naga kecil memiliki keberadaan dua ciptaan surgawi. Kaisar Malaikat menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit berkedip. Jika perselisihan antara istana nagamu dan klan malaikatku adalah karena klan malaikatku, maka biarkan saja. Dia berbicara lebih dulu, dan berkata kepada Wang Xian. Dia juga mengetahui tentang keluhan antara klan malaikat dan istana naga selama periode ini. Namun, sebagai kaisar klan malaikat pun sedikit salah, tetapi karena murid yang mendominasi alam puncak di klan tersebut terbunuh. Dalam hal ini, tidak ada yang benar atau salah. Hanya siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Sekarang, istana naga lebih kuat dari klan malaikat mereka. Kemudian menyebutnya sehari. Bagaimanapun, dia sudah turun selangkah sekarang. Hehe, Wang Xian tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata Kaisar Malaikat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Kaisar Phoenix, dengan sinar dingin di matanya. Sayang sekali Kaisar Phoenix tidak bisa dibunuh kali ini. Setelah keluhan dengan klan malaikat diselesaikan, jika mereka ingin menghancurkan Kaisar Phoenix, dan ingin sepenuhnya memusnahkan klan Phoenix, Istana Naga harus memiliki 4 peramal Tianyuan yang kuat hanya untuk berada di sisi yang aman. Tentu saja, jika Wang Xian dapat meningkat lagi, mungkin ini mungkin. Apakah kamu ingin mencoba bertarung? Wang Xian menatap Kaisar Phoenix dan berkata dengan dingin. Kaisar Malaikat telah menyerah melawan Istana Naga. Dengan kata lain, mereka telah menanggung kerugian yang diderita klan Malaikat sebelumnya. Musuh Istana Naga. Sekarang klan Shenlong karena Istana Naga telah kembali ke puncak, dan memiliki 2 makhluk Tianyuan lagi. Beberapa ras puncak yang memiliki hubungan baik dengan Istana Naga mungkin juga lebih condong ke Istana Naga. Tak terkalahkan, dan kekuatan kedua belah pihak hampir sama, tetapi Istana Naga masih kuat, dengan 1 lawan 2, Raja Naga terlalu tak terkalahkan, dan keberuntungan Tianyuan telah menjadi tunggangannya. Raja Naga sekarang mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Kaisar Phoenix. Melihat adegan ini, para murid yang kuat berdiskusi dengan kaget. Mata mereka berkedip satu per satu. Ketika Kaisar Phoenix mendengar kata-kata provokatif Wang Xian, ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia melirik Lin Niu dan Wang Xian, ekspresinya berubah drastis. Ragu-ragu apakah akan bergerak. Tapi begitu dia bergerak, kecuali dia bisa melawan 2 lawan 1, jika tidak, begitu dia ditekan, itu pasti tidak akan bermanfaat bagi keluarga Phoenix mereka.
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa klan Shenlong akan bangkit begitu cepat, sangat baik. Kaisar. Phoenix menatap Wang Xian dengan dingin, dan menggertakkan giginya. Bencana akan datang. Setelah bencana ini, kita akan menghadapi perselisihan di antara kita. Hal-hal. Dia tidak menyerah, dia juga tahu bahwa keluhan antara klan Phoenix dan klan Shenlong tidak dapat diselesaikan. Hanya dari apa yang dikatakan Wang Xian barusan, dia juga tahu. Istana Naga mungkin akan membalas dendam pada klan Phoenix mereka di masa depan. Kemungkinan ini sangat tinggi, tapi kekuatan lawan terlalu kuat, dan sekarang dia hanya bisa mengalah untuk sementara. Hehe, ya, Wang Xian mencibir ketika mendengar kata-katanya. Hehe, demi mengukur malapetaka dan alam semesta Jiu Yuan, saya akan melepaskan keluhan dan dendam saya untuk saat ini. Saya memiliki pipi untuk berterima kasih atas nama makhluk alam semesta Jiu Yuan. Sein Hetian berbicara lagi di sini waktu, dan berkata sambil tersenyum sebagai orang tua yang baik. Tanda seru. Aku sudah lama mendengar nama Hetian Sage. Wang Xian menatap Hetian Sage, peramal Tianyuan pertama yang dia dengar ketika dia datang ke Kaitian Great Desolate Continent, dan menangkupkan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Hehe, Raja Naga Liao memujinya. Istana Naga berkembang sangat cepat, sungguh menakjubkan. Sein Hetian tersenyum, dan matanya menyapu semua murid di sekitarnya. Oke, sekarang semua murid di atas yang mulia dari alam semesta Jiu Yuan kita telah tiba. Hari ini, ada satu hal lagi yang perlu diumumkan. Sein Hetian berbicara lagi, dan matanya tertuju pada beberapa atribut air yang kuat 2 dan 1,5 miliar tahun akan datang, dan setelah malapetaka, alam semesta Jiu Yuan kita akan menjadi utuh, dan kita harus membalaskan dendam alam semesta Jiu Yuan kita agar tidak diserbu. Begitu ada penyusup, semua murid dan semua makhluk hidup harus berpartisipasi dalam perang. Dan melawan musuh asing bersama-sama, dan pembangkit tenaga peramal Tianyuan kami tidak terkecuali, ini adalah aturan alam semesta Jiu Yuan kami, mereka akan dihukum bersama. Itu. Dengan syarat memastikan keamanan alam semesta Jiu Yuan kita, maka hal-hal lain tidak akan tunduk pada batasan apapun. Kata Hetian Sengren, pertempuran bencana adalah perang antara alam semesta dan alam semesta. Sangat brutal di antara rumah-rumah. Oleh karena itu, bahkan jika alam semesta Jiu Yuan tidak terlalu harmonis saat ini, banyak murid yang kuat masih menjadi musuh bebuyutan. Tetapi selama periode ini, semua makhluk harus bersatu di depan. Bahkan jika itu adalah balapan puncak. Bahkan jika itu adalah keberuntungan Tianyuan. Nasib baik Tianyuan telah membuat kesepakatan, bahkan jika nasib baik Tianyuan yang kuat melanggarnya, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh nasib baik Tianyuan yang kuat lainnya. Sampai benar-benar musnah. Ada satu hal lagi. Hetian Sein melanjutkan hal kedua adalah tentang keberuntungan Tianyuan. Dia berkata, melirik Wang Xian, dan melanjutkan Tuan Suyun dari klan Shenlong telah jatuh. Kami di alam semesta Jiu Yuan, ada kuota tambahan untuk keberuntungan Tianyuan, kuota untuk peramal atribut air Tianyuan, dan untuk kuota ini, semua murid atribut air memiliki kesempatan untuk bersaing. Dan, kami juga berharap sebelum bencana datang. 9 kami sumber alam semesta dapat memiliki satu lagi keberuntungan atribut air Tianyuan, dan kami akan melatih calon murid. Alam keberuntungan. Raja Naga, apakah Anda keberatan dengan hal ini? Pada akhirnya, Sein Hetian meminta pendapat Wang Xian. Aku tidak keberatan. Wang Xian mengangguk. Kuota ini pernah dikosongkan oleh klan Shenlong. Wang Xian secara alami menginginkan tempat ini. Namun, terlalu sulit bagi murid atribut air dari Istana Naga untuk menerobos ke keberuntungan Tianyuan. Sekarang, Dewa Naga Air terkuat di Istana Naga, Ayah Sui Linglong, hanya berada di tingkat ke-6 dari penguasa alam semesta. Lebih dari 2 miliar tahun, sangat sulit untuk menembus alam penciptaan Tianyuan. Selain itu, sebelum senior Sui Yun meninggal, dia menuangkan semua usahanya ke dalam sistem naga tak terkalahkan. Tidak ada warisan khusus yang tertinggal. Nasib baik Tianyuan Istana Naga sulit untuk mendapatkan atribut air nasib baik Tianyuan. Itu harus diperoleh oleh pembangkit tenaga atribut air dari ras puncak lainnya. Wang Xian melihat sekeliling dan mendarat di beberapa sosok. Dia berlama-lama di tubuh Raja Phoenix Air dari klan Phoenix untuk waktu ekstra. Jika saya tahu sebelumnya, saya baru saja memusnahkan Raja Phoenix Air. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya. Kata-kata orang bijak Hetian membuat wajah semua pembangkit tenaga listrik yang menguasai puncak atribut air terlihat bersemangat. Mata mereka sangat panas. Inilah kesempatan. Ini adalah kesempatan mereka untuk menerobos ke dunia penciptaan Tianyuan. Di alam semesta 9 asal, jumlah nasib baik Tianyuan terbatas.
Kecuali untuk Raja Naga yang asing, hanya ada 9 tempat. Ke-9 tempat ini sesuai dengan 9 atribut, tetapi sekarang, hanya atribut air yang memiliki 1 tempat. Selain itu, orang bijak Hetian juga mengatakan bahwa semua ciptaan Tianyuan mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat alam semesta Jiuyuan memiliki satu lagi ciptaan Tianyuan sebelum malapetaka datang. Akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Satu langkah ke langit, kesempatan untuk hidup selamanya. Semua murid atribut air memiliki kesempatan ini. Demi keadilan, saya akan memberikan semua murid Anda 500 juta tahun. Setelah 500 juta tahun, kami akan memilih 3 murid terkuat yang paling dekat dengan keberuntungan Tianyuan dan mengolahnya pada saat yang sama. Ketika saatnya tiba, itu tergantung pada keberuntungan dan kesempatanmu. Lanjut Hetian Sein. Terima kasih, tuanku. Sekelompok murid atribut air segera berterima kasih dengan keras. Oke, ayo berlatih selanjutnya. Hetian Sengren melambaikan tangannya, dan semua murid buru-buru mundur ke sekeliling. Semuanya, mari kita ambil tindakan juga, untuk membantu keberuntungan. Jika Anda menemukan harta karun yang tidak dapat Anda pecahkan, Anda dapat datang kepada saya untuk bergandengan tangan. Melihat bahwa semuanya telah berakhir, keberuntungan Tianyuan. Dari Mingzu menyapu Wang Xian dan yang lainnya, sambil tersenyum Said. Setelah berbicara, dia pindah dan segera menghilang. Hehe, semoga sukses untuk semuanya, Raja Naga. Sekarang aku akan menemukan harta karun, dan kita bisa berdiskusi bersama ketika aku punya waktu. Orang tua dari klan Xuanwu mengatakan sesuatu kepada Wang Xian, dan langsung terbang. Di posisi sekitarnya, keberuntungan Tianyuan yang kuat juga langsung pergi. Mencari harta karun, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat melihat mereka pergi satu persatu. Di depan, Ratu Elf tidak segera pergi. Ada segala macam harta karun dalam kekacauan, terutama di sekitar pohon kekacauan, ada hampir 100% harta karun. Melihat keraguan Wang Xian, Ratu Elf menjelaskan sambil tersenyum. Ratu Elf Senior, Junior ini memiliki banyak hal yang aku tidak mengerti, bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Wang Xian memandang Ratu Elf, menangkupkan tangannya, dan bertanya dengan rendah hati. Sekarang, Wang Xian tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang dunia keberuntungan Tianyuan. Lin Niu menerobos dan tidak mendapatkan memori dari Dewa Iblis Ajiatian, dia juga tidak tahu subdivisi dari alam keberuntungan Tianyuan. Adapun alam semesta Jiuyuan, mereka hanya memiliki 2 peramal Tianyuan yang kuat. Setelah malapetaka pecah, dia bertahan melawan musuh asing, dan dia tidak mengerti. Tapi keberuntungan Tianyuan dari alam semesta Jiuyuan harus memahaminya dengan sangat baik. Lagi pula, kekuatan alam semesta Jiuyuan jauh lebih kuat daripada pedang dan alam semesta sihir. Tidak masalah. Ratu Peri mengangguk dan menunjuk ke arahnya. Begitu mereka bergerak, mereka langsung terbang menuju cabang di kejauhan. Lin Niu mengikuti di belakang Wang Xian, diam-diam mengikuti. Semua murid Istana Naga, cari tempat untuk berlatih. Perdana Menteri Gui memberitahu semua murid ketika dia melihat Raja Naga pergi. Ya, wajah para murid Istana Naga juga penuh kegembiraan. Adegan barusan membuat Istana Naga benar-benar gembira. Di masa depan, di alam semesta Jiuyuan, para murid dari ras puncak manapun tidak akan berani meremehkan Istana Naga mereka. Mereka juga tidak perlu lagi bersembunyi di tempat terpencil. Di Istana Naga mereka, ada 2 orang kuat yang diciptakan oleh Tianyuan, dan mereka tidak takut dengan ras puncak apapun. Tidak takut pada semua makhluk. Istana Naga telah bangkit sepenuhnya kali ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka di masa depan. 2 makhluk Tianyuan, terutama Raja Naga, kecepatan kenaikannya terlalu menakutkan. Kali ini terlalu singkat, kasus tunggangan Tianyuan Fortune, kekuatan keseluruhan berada di garis depan di antara semua orang dewasa, bukan? Ada. Terutama 2 Tianyuan Fortunes, mereka terlalu mobile, satu terlibat, dan yang lainnya diam-diam menyerang. Siapa yang tahan? Raja Malaikat adalah kekayaan Tianyuan kuno, dan kekuatannya pasti lebih tinggi dari Raja Naga, tetapi dia tidak berani memprovokasi Istana Naga, karena Raja Naga dan tunggangannya dapat bertarung sendiri, juga takut. Ya, Istana Naga telah menciptakan sejarah, dan 2 keberuntungan Tianyuan terlalu kuat. Di masa depan, Anda harus lebih sopan kepada para murid Istana Naga. Saya tidak tahu. Orang kuat mana yang memiliki ini keberuntungan? Di pohon kekacauan, makhluk alam semesta Jiuyuan tidak langsung berlatih, tetapi berdiskusi dengan kaget. Berbicara tentang Istana Naga, berbicara tentang Raja Naga. Berbicara tentang Lin Niu.
dan mendiskusikan siapa yang bisa menjadi orang kuat Tianyuan atribut air baru. Ratu Elf Senior, saya punya beberapa pertanyaan. Di ranah keberuntungan Tianyuan, apakah kekuatannya dibagi lagi? Wang Xian tidak peduli dengan diskusi para murid Jiu Yuan Universe. Dia dan Ratu Elf datang ke cabang pohon kekacauan yang jauh, dan bertanya pada Ratu Elf. Alam penciptaan Tianyuan, tentu saja ada. Ratu Elf mengangguk sambil tersenyum. Biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Jalan, dan kekacauan. Saat ini, hanya ada 4 divisi ini, yang dibagi dengan kekuatan. Satu ke satu, Anda dapat dengan mudah membunuh yang kuat yang baru saja memasuki keberuntungan Tianyuan, itu bisa disebut level kontrol. 1 lawan 1, Anda dapat dengan mudah membunuh mereka yang mengendalikan alam dapat disebut Dao, dan mereka yang dapat dengan mudah membunuh dunia Dao 1 lawan 1 bisa disebut kekacauan. Ratu Elf memperkenalkan secara detail. Setelah mendengar perkenalannya, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Artinya, 3 orang kuat yang baru saja memasuki Tianyuan, dapat bergabung untuk melawan keberadaan tingkat kontrol. Rentang kekuatan dunia ini tidak terlalu besar. 9 pendatang baru di Tianyuan Good Fortune dapat bertarung melawan level Dao. 27 keberuntungan Tianyuan pertama kali dapat melawan level yang kacau. Senior, tingkat apa ciptaan surgawi dari alam semesta Jiu Yuan kita sekarang? Wang Xian tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan pembangkit tenaga 9 alam semesta. Asal semesta 9 asal adalah alam semesta yang kuat. Kekuatannya jauh melampaui dunia pedang dan sihir. Selain itu, ada banyak ras puncak veteran di Jiu Yuan Universe, dan beberapa ras puncak bahkan telah mengalami beberapa bencana. Liu Lan dan Wu Wangtian dari Sword and Magic Universe jelas merupakan pendatang baru di level penciptaan Tianyuan. Adapun Jiu Yuan Universe, tidak pasti. Di alam semesta Jiu Yuan kita, yang paling kuat adalah Raja Iblis Bayangan jatuh dari keluarga Iblis. Kekuatannya adalah yang terkuat di alam semesta Jiu Yuan kita, dan dia telah mencapai tingkat Dao, kata Ratu Elf kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit terkejut dengan kata-kata Ratu Elf. Dia tidak menyangka bahwa yang terkuat dalam keberuntungan Tianyuan ternyata adalah keluarga iblis. Keluarga iblis relatif rendah hati di alam semesta Jiu Yuan. Baru saja, ketika mereka berselisih, Raja Iblis Bayangan jatuh ada di antara mereka, tetapi dia tidak pernah berbicara. Ya, Evil Falling Shadow Demon Emperor adalah yang paling kuat. Apa yang baru saja kamu lihat adalah avatarnya, dan avatarnya memiliki tingkat keberuntungan Tianyuan yang pertama kali, kekacauan. Ayo, mari berlatih mencari harta karun. Selain Raja Iblis Bayangan jatuh, ada 3 level kontrol, saya salah satunya, dan ada Tianyuan Haohua dari klan Ming, dan klan Xuanwu, semuanya adalah level awal, tetapi level awal juga memiliki kekuatan dan kelemahannya. Level Dao tidak berarti dapat berburu dan membunuh Tianyuan Fortune 100% level pertama. 2 lawan 2 dari level yang sama. Ini adalah keberuntungan Tianyuan level awal merek lama, keberuntungan Tianyuan lama ini, hanya tingkat Dao lama yang dapat menghancurkannya. Singkatnya, jarak antara keberuntungan Tianyuan, tidak ada perbedaan. Sama seperti di alam dominasi, jika Anda satu tingkat lebih tinggi, Anda dapat dengan mudah langsung membunuh seseorang yang satu tingkat lebih lemah dari Anda. Seperti Kaisar Phoenix dan Kaisar Malaikat, mereka semua adalah veteran yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Mereka dapat bertarung dan melarikan diri dengan satu musuh dan 2. Sekarang saya tidak tahu apakah tidak ada peningkatan, tetapi pasti saya belum mencapai titik kendali. Ratu Elf memperkenalkan Wang Xian secara detail. Wang Xian mengangguk. Kekuatan Jiu Yuan Universe sudah sangat kuat. Ada 1 di tingkat jalan. Ada juga 3 level kontrol. Anda harus tahu bahwa 1 level Dao dapat dengan mudah melawan 9 pemula. Dengan kata lain, jika alam semesta Jiu Yuan ingin menghancurkan pedang dan alam semesta sihir, itu akan mudah. Dan dengan kekuatan mereka yang kuat, setelah malapetaka dimulai, mereka dapat sepenuhnya menempati alam semesta lain, tetapi mendapatkan beberapa tempat untuk terobosan. Misalnya, alam semesta Jiu Yuan memiliki 9 atribut keberuntungan Tianyuan. Kemudian setelah semua posisi dari 9 ciptaan Tianyuan ditempati, para murid dari alam semesta Jiu Yuan dapat pergi ke alam semesta lain untuk menerobos. Tentu saja, tidak berarti bahwa setiap alam semesta memiliki 9 tempat. Misalnya, seperti kepercayaan pada alam semesta, para murid alam semesta Jiu Yuan tidak akan dapat menerobos ke alam ciptaan surgawi. Karena sistem penanamannya berbeda, karena di alam semesta itu tidak ada atribut seperti emas, kayu, air, api, dan tanah. Dengan cara ini,
Ini tidak mendukung terobosan orang kuat dengan atribut seperti logam, kayu, air, api, dan tanah. Begitu bencana massal pecah, itu akan menjadi bencana bagi alam semesta yang lemah itu. Terima kasih, Ratu Elf Senior. Telah memberi tahu saya. Wang Xian berterima kasih kepada Ratu Elf. Hehe, tidak, di luar dugaanku kamu sudah sampai sejauh ini. 9 atribut menyatu menjadi satu. Ketika kamu belum mencapai alam Tianyuan, kamu memiliki kekuatan Tianyuan, yang cukup untuk kamu lindungi dirimu pergi. Cukup bagi Istana Naga untuk mendapatkan pijakan di seluruh alam semesta Jiuyuan. Ratu Elf menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berkata oke, aku akan melihat kekacauan di sekitar pohon kekacauan dan lihat apakah saya dapat menemukan harta karun. Dimanapun pohon kekacauan muncul, biasanya ada harta karun, dan Anda juga dapat mencarinya di dalam, tapi hati-hati, tidak ada yang Anda bayangkan dalam kekacauan itu, hanya keheningan yang mati, dan ada beberapa lingkungan berbahaya. Misalnya, beberapa badai kekacauan yang mengerikan dapat menyebabkan kehancuran Tianyuan. Ratu Elf mengingatkan, terima kasih atas pengingatnya, Senior Elf Queen, aku akan memperhatikan. Wang Xian mengangguk. Ya, itu benar. Ratu Peri mengangguk, dan tiba-tiba menatap Wang Xian lagi di alam semesta Jiuyuan kita. Keluarga penyihir sangat istimewa, dan kekuatan gabungan 12 penyihir leluhur mereka sangat menakutkan. Di bawah, itu sudah cukup untuk melawan kekayaan Tianyuan pada tingkat kontrol. Tubuh mereka cukup istimewa, dan masa hidup mereka lebih panjang dari kekayaan Tianyuan biasa. Keluarga penyihir, Anda harus memperhatikan, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka metode serangannya sangat aneh. Juga, di alam semesta Jiuyuan, jangan memprovokasi orang bijak Hetian, yang telah memperoleh kekuatan otak alam semesta diakui, ini adalah harta yang menakutkan dari tingkat keberuntungan Tianyuan, hampir tidak memiliki kekuatan penghancur, tetapi orang bijak Hetian menggunakan otak kecerdasan alam semesta. Di bidang alam semesta Jiuyuan, dia tidak dapat mengontrol level sama sekali. Orang bijak Hetian baik, dia peduli dengan makhluk alam semesta dari 9 asal, dan dia melakukan banyak hal dengan adil dan mempertimbangkan situasi keseluruhan. Setelah Ratu Elf menyelesaikan 2 poin ini, dia langsung pergi. Wang Xian terkejut saat mendengar 2 pesan terakhir. Keluarga penyihir, 12 penyihir leluhur bersatu, begitu menakutkan. Itu bisa membuat Ratu Elf memberikan penilaian setinggi itu. Selain itu, ada juga orang bijak dari Hetian. Silsilah bijak didirikan setelah malapetaka terakhir. Sein Hetian juga menerobos setelah malapetaka, dan dengan bantuan otak kosmik, kekuatannya meningkat secara dramatis. Senjata tingkat keberuntungan Tianyuan masih kuat. Wang Xian sedikit menghela nafas. Otak intelektual kosmis adalah satu-satunya harta karun ciptaan Tianyuan yang telah dipublikasikan di alam semesta Jiuyuan. Tanpa diduga, Hetian Sein bisa mengendalikan beberapa. Rumor mengatakan bahwa harta Tianyuan Fortune ini dikendalikan oleh sekelompok Tianyuan Fortune yang kuat. Jelas ada beberapa perbedaan. Setelah mendengarkan penjelasan Ratu Elf, Wang Xian juga memiliki pemahaman menyeluruh tentang alam semesta Jiuyuan. Saat ini, kekuatan Istana Naga bukanlah yang terkuat meski ada 2 ciptaan Tianyuan. Belum lagi Raja Iblis bayangan jatuh tingkat Dao. Kekayaan Tianyuan dari klan Xuanwu, Ratu Elf, dan kekayaan Tianyuan dari klan Ming semuanya bisa melawan Wang Xian dan Lin Yu. Karena Lin Yu telah memperoleh Dewa Setan Ajiatian, dia juga harus dianggap sebagai merek lama yang telah memasuki Tianyuan untuk keberuntungan untuk pertama kalinya. Secara umum, dia dan Lin Yu bekerja sama untuk menangani mereka yang berada di level kontrol. Apalagi jika mobilitas dan ancaman mereka setelah berpisah semakin tinggi. Bahkan lebih menakutkan, guntur dalam kekacauan. Selanjutnya, mari kita lihat apakah aku bisa meningkatkan kekuatanku. Ratu Elf pergi, dan Wang Xian berdiri di dahan pohon kekacauan, berpikir dalam hatinya. Sangat sulit bagi semua orang kuat yang diciptakan oleh Tianyuan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan jika itu puluhan miliar tahun, mungkin tidak ada kemajuan dalam kekuatan. Tapi Wang Xian berbeda, sekarang alam aslinya hanyalah alam urutan ke-7 dari penguasa alam semesta. Terobosannya saat ini tidak memiliki belenggu sama sekali, selama dia memiliki sumber daya yang cukup. Selama dia memiliki sumber daya, dia akan dapat segera menerobos. Ini dapat dibandingkan dengan keberuntungan Tianyuan dari level kontrol, atau bahkan level Dao. Namun, terobosan Wang Xian sekarang membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk dikonsumsi. Terlalu banyak untuk menjadi menakutkan. Sumber daya di Istana Naga tidak dapat memuaskan konsumsinya sama sekali, dia harus menemukannya sendiri.
Harta karun akan muncul di sekitar pohon kekacauan, kamu dapat menemukannya sendiri. Kata Wang Xian, melihat sekeliling. Ini adalah pohon besar tanpa ujung yang terlihat. Daun sebanding dengan benua. Berdiri di sini, tubuh humanoid Wang Xian terasa sangat kecil. Pohon kekacauan. Dia melihat cabang-cabang di bawah tubuhnya, pikirannya bergerak sedikit, dan ada lebih banyak cabang pohon leluhur di telapak tangannya. Cabang-cabang pohon leluhur jatuh di atas pohon kekacauan. Tetapi pohon kekacauan tidak merespons sama sekali, dan Wang Xian juga tidak merasakan perubahan pohon leluhur. Aku tidak tahu level apa pohon kekacauan ini ada. Gumam Wang Xian. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi peduli dengan pohon kekacauan itu. Begitu sosoknya bergerak, dia langsung terbang keluar dari pohon kekacauan. Di luar pohon kekacauan adalah kekacauan yang mati. Dalam kekacauan, masih ada beberapa kengerian hebat. Wang Xian telah memasuki kekacauan, dan itu sangat sunyi tanpa energi. Hanya keberadaan tingkat peramal Tianyuan yang dapat berkeliaran dalam kekacauan. Lin Niu, ayo pergi, mari masuki kekacauan dan lihat apakah kita dapat menemukan harta karun. Wang Xian berkata kepada Lin Niu. Itu Raja Naga. Lin Niu mengangguk, terbang di bawah Wang Xian, dan membawanya langsung ke dalam kekacauan. Bas, memasuki kekacauan, mereka membuka semburan energi. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu, seolah dunia belum terbuka. Pikiran Wang Xian bergerak, dan energi bergerak menuju lingkungan untuk menjelajah. Lin Niu juga melihat sekeliling, dan terbang lurus ke satu arah. Mereka mengamati sekeliling, tetapi tidak merasakan kehadiran apapun. Seluruh ruangan tampak sunyi senyap, tanpa suara. Memberikan perasaan yang sangat menyedihkan. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya. Bahkan, tidak ada arah. Mereka hanya dapat mengingat rute saat direkam, atau kembali dengan induksi yang tertinggal di pohon kekacauan. Raja Naga, dunia yang kacau ini terasa mengerikan, dan tidak ada energi yang terserap di sekitarnya. Lin Niu terbang selama lebih dari 10 hari, dan mereka masih tidak merasakannya. Tidak ada, semua warna abu-abu. Nafas abu-abu. Ya, tidak ada makhluk hidup di tumbuhan biologis. Wang Xian mengangguk, dan terus melihat sekeliling. Di bawah lingkungan seperti ini, bahkan jika penciptaan Tianyuan berkeliaran dalam kekacauan, itu mungkin menjadi gila setelah waktu yang lama. Ini sangat menyedihkan. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tampaknya seluruh dunia hanya Anda. Wang Xian sedang berbicara dengan Lin Niu, dan terus terbang ke depan. Bas, setelah terbang lagi selama sebulan, tiba-tiba ada suara yang datang. Saat Wang Xian mendengar suara ini, matanya sedikit menyipit. Raja Naga, ada gerakan. Lin Niu juga merasakan sesuatu, dan berkata kepada Wang Xian. Ayo, ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikannya. Begitu Lin Niu bergerak, dia langsung terbang menuju sumber suara. Bum bum bum, bum bum bum. Saat mereka mendekat, suaranya menjadi semakin keras. Pada saat yang sama, disertai dengan berbagai energi, mereka bergegas menuju sisi ini. Ini, kekuatan guntur. Lin Niu merasakannya, dan berkata sambil bergegas mendekat. Ketika mereka mendekat, pemandangan mengejutkan muncul di hadapan mereka. Di ruang kacau di depan mereka, ada petir yang sangat menakutkan berkedip-kedip di sana. Di sekitar guntur ini, ruang guntur terbentuk. Guntur, sobek ruang baru. Adegan ini sepertinya menciptakan dunia. Apa yang sedang terjadi di sini? Wang Xian juga sangat terkejut saat melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Raja Naga, adegan ini seharusnya memiliki efek yang besar pada budidaya atribut guntur. Guntur ini mengandung pesona khusus dan memiliki metode serangan yang kuat. Lin Niu menatap ke depan dan berkata. Wang Xian melihatnya dan merasakan sesuatu di hatinya. Dia menatap guntur di depannya. Namun, dia tidak melihat apapun. Kenaikan pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan sepenuhnya karena pemahaman tentang alam semesta. Wang Xian sendiri tidak berada di alam ini, dan bahkan alam aslinya hanyalah alam urutan ketujuh dari penguasa alam semesta. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat apapun di depan Lei Ting. Wang Xian menatap petir ini dengan hati-hati. Namun, yang mengejutkannya, dengan berlalunya waktu, halilintar ini menjadi semakin lemah. Ruang di sekitar guntur sepertinya diperas sedikit demi sedikit. Bagaimana situasinya? Wang Xian melihat pemandangan ini. Guntur gagal menembus belenggu ruang yang kacau. Tidak ada kesuksesan kelahiran yang nyata. Apa yang akan terjadi jika Thunder benar-benar lahir dengan sukses? Terlahir sebagai harta yang kuat. Bahkan petir ini melahirkan kebijaksanaannya sendiri.
Ini adalah pertama kalinya Wang Xian masuk jauh ke dalam kekacauan, dan dia sama sekali tidak mengerti pemandangan di depannya. Raja Naga, guntur akan menghilang, itu akan dilenyapkan oleh ruang yang kacau, tetapi Raja Naga, guntur ini sangat besar, bisakah kita singkirkan dia? Lin Niu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Wang Xian. Tanda seru. Ini membuat hati Wang Xian tergerak. Energi yang terkandung dalam petir ini jauh melampaui ranah dominasi pada puncaknya. Guntur substansial bukanlah hal virtual. Jika tidak ada intervensi energi, dia secara bertahap akan menghilang ke dalam kekacauan. Integrasi lengkap dengan kekacauan. Namun, apa yang akan terjadi jika dia disingkirkan? Bisakah itu dianggap sebagai harta yang kuat? Bisa diserap. Lakukan. Wang Xian memfokuskan matanya, menggerakkan tubuhnya, dan segera terbang menuju petir. Ho, Lin Niu tidak ragu sama sekali, dan terbang langsung menuju petir. Petirnya terlalu besar, dan cakupannya sebanding dengan beberapa planet kecil. Namun, energi antara Wang Xian dan lambaian tangan lainnya dapat sepenuhnya membungkusnya. Wang Xian mengulurkan telapak tangannya, yang berubah menjadi cakar naga raksasa, dan ingin menahan guntur ini di tangannya. Berderak, guntur merasakan serangan Wang Xian, seolah memiliki kebijaksanaan, dia langsung menyerang cakar naga. Guntur yang mengerikan melanda ke arah Wang Xian. Guntur ungu yang menyilaukan menghantam cakar naga Wang Xian, seolah mencoba menerobos penangkapan Wang Xian. Huff! Wang Xian mendengus pelan saat melihat pemandangan ini. Dengan gerakan sosoknya, dia langsung berubah menjadi tubuh naga. Tubuh yang sangat besar berkelok-kelok menuju guntur ungu ini. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan geraman rendah, dan rantai melilit guntur ungu di posisi tanduk naga. Crash! Rantai padat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyelimuti seluruh guntur. Berderak, guntur yang menakutkan ingin membebaskan diri, tetapi Wang Xian benar-benar menolaknya. KKK, Wang Xian mengulurkan cakar naganya lagi, dan meraih guntur ungu. Guntur yang meledak ditangkap olehnya, dan Wang Xian merasakan kekuatan guntur ini. Energi substansial, lahir dalam kekacauan, memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Itu dapat disempurnakan, diperlakukan sebagai harta, atau diserap. Namun, jika Anda ingin menyerapnya, Anda mungkin membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, setidaknya puncak. Dari penguasa alam semesta, jika level ini dapat menyerapnya, kekuatan tempur akan sangat meningkat. Wang Xian merasakan energi guntur ini, dan berkata, sayang sekali halilintar ini tidak berpengaruh banyak padanya. Bos, barang-barang yang bisa lahir dalam kekacauan ini semuanya adalah harta. Kata Lin Niu di samping. Mereka semua seharusnya bayi. Wang Xian sedikit mengangguk. Dalam kekacauan, ada keheningan yang mematikan. Barang-barang yang bisa lahir di sini semuanya adalah harta karun. Dan mereka semua adalah harta yang kuat. Sama seperti guntur ungu di tangan Wang Xian, nilainya jauh melampaui harta bawaan. Petir ini seharusnya tidak dianggap sebagai harta yang mahal dan berharga dalam kekacauan. Kata Wang Xian lagi, meskipun guntur ungu ini lahir, tidak ada energi dalam kekacauan dan sudah mati. Itu dalam kekacauan dan akan dikonsumsi oleh energi. Menilai dari situasi barusan, itu tidak dapat mendukung kekacauan. Tidak akan lama sebelum itu akan benar-benar musnah. Menurut tebakan Wang Xian, benda yang benar-benar bisa bertahan dalam kekacauan pastilah keberadaan yang sangat kuat. Sama seperti pohon kekacauan. Jika pohon kekacauan memiliki energi untuk menyerang, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menghancurkan. Mampu menghancurkan alam semesta dengan mudah. Ayo lanjutkan pencarian. Menurut apa yang Ratu Elf katakan, akan ada harta di sekitar pohon kekacauan. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan beberapa harta yang kuat, kata Wang Xian kepada Lin Niu, dan terbang lurus ke depan. Tanda seru. Itu Raja Naga. Lin Niu mengangguk dan mengikuti di samping. Wang Xian dan yang lainnya sangat cepat, terbang cepat dalam kekacauan. Tapi seberapa besar kekacauannya, saya tidak tahu. Singkatnya, kekacauan menyelimuti sebagian besar alam semesta. Area kekacauan tidak sebanding dengan alam semesta. Wang Xian dan yang lainnya terus terbang, tetapi keberuntungan mereka tidak begitu baik. Setelah terbang selama lebih dari 10 tahun, Wang Xian dan yang lainnya tidak merasakan keberadaan harta apapun. Tidak ada kelainan. Semuanya abu-abu. Kesepian, kesepian. Terus terbang, dan terbang lagi selama puluhan ribu tahun dalam sekejap mata. Bum bum bum, bum bum bum. Dalam kekacauan, ada sesuatu yang tidak dapat mengingat tahun. Pada hari ini, suara menderu datang lagi. Mata Wang Xian dan Lin Niu,
yang telah terbang selama lebih dari 10.000 tahun, bersinar terang. Bos, ada gerakan di kanan depan. Sudah puluhan ribu tahun, dan akhirnya ada gerakan lagi. Suara Lin Yu yang sedikit bersemangat terdengar. Terbang dalam kekacauan sangat membosankan. Mereka juga penerbangan penuh pertama dalam lebih dari 10.000 tahun. Tahukah Anda, dengan kekuatan mereka, di alam semesta, mereka bisa terbang ratusan kali dalam waktu sesingkat itu. Dan dalam kekacauan itu, tidak ada hal aneh yang ditemukan selama lebih dari 10.000 tahun. Wang Xian juga menunjukkan senyum di wajahnya. Bum bum bum. Bum bum bum. Tetapi pada saat ini, matanya sedikit menyipit, melihat ke posisi kanan depan. Di sana, dia merasakan energi menakutkan menyerang di sini. Bos, sepertinya ada yang salah. Lin Yu menatap ke depan, jantungnya menegang, dan dia meraung dengan suara rendah. Ada yang salah. Wang Xian mengangguk. Saat ini, mata mereka tiba-tiba terfokus. Posisi di depan tiba-tiba dan perlahan berubah menjadi merah menyala. Lautan api, gelombang api, tiba-tiba mengalir menuju Wang Xian dan yang lainnya. Itu bukan ke arah Wang Xian dan yang lainnya, tetapi area lautan api terlalu besar. Ini sangat besar sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya, menutupi Wang Xian dan yang lainnya di dalamnya. Bagaimana situasinya? Wang Xian melihat lautan api yang menakutkan, matanya sedikit berkedip. Kekuatan lautan api tidak terlalu besar, tetapi juga sebanding dengan serangan orang kuat atribut api Tianyuan. Lautan api melonjak ke arah Wang Xian dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengerikan. Bos, kekuatan lautan api tidak terlalu kuat, kata Lin Yu. Tidak, jika itu hanya kekuatan semacam ini, itu akan segera padam dalam kekacauan, dan tidak mungkin untuk menutupi jarak yang begitu menakutkan. Tempat kita seharusnya berada di tepi lautan api, jadi kekuatannya adalah tidak terlalu besar. Wang Xian berkata dengan mata berkedip. Seorang pria kuat di puncak dominasi alam semesta tidak dapat bertahan lama dalam kekacauan. Dan lautan api ini mengamuk dalam kekacauan seperti badai api, jelas tidak sesederhana itu. Bos, bukankah itu berarti mungkin ada harta karun yang kuat di tengah lautan api ini? Mata Lin Yu berbinar. Mungkin saja kekuatan dan jangkauan lautan api ini puluhan juta kali lebih besar dari guntur yang kita temui. Kata Wang Xian. Boom, mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Saat ini, tepi lautan api menutupi mereka. Gelombang panas datang. Setelah itu, mereka jatuh ke lautan api. Nyala api di lautan api tidak semuanya merah menyala, tetapi juga biru, dan putih. Terutama api putih itu sangat menakutkan. Wang Xian diselimuti lautan api, tapi dia baik-baik saja. Ayo pergi ke lokasi pusat. Wang Xian ragu sejenak dan berkata. Dengan gerakan tubuhnya, dia mendekati pusat lautan api. Dia bisa merasakan bahwa di tengah, kekuatan api jauh lebih kuat. Lautan api ini seharusnya memiliki tubuh energi yang besar. Tebak Lin Yu, merasakan api di sekitarnya. Api di sekitarnya, bukan substansinya. Maka ini juga berarti lautan api ini dipancarkan oleh nyala api dengan tubuh energi yang besar. Wang Xian mengangguk setuju. Seberapa kuat eksistensi yang mampu memancarkan api seperti itu? Wang Xian dan yang lainnya berada di lautan api dan terbang lurus ke tengah. Semakin dekat ke pusat, semakin mengerikan suhunya. Baik Wang Xian dan Lin Yu memiliki atribut api, dan mereka relatif tahan terhadap atribut api. Ho ho ho, ho ho ho. Namun, sebelum Wang Xian dan yang lainnya mendekati pusat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari tengah. Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka mendengar suara siulan, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Boom, boom. Saat berikutnya, Wang Xian merasakan api di sekitarnya mulai mengamuk, menyerang Wang Xian dan yang lainnya secara langsung. Api yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan yang cukup untuk mengancam mereka, menyerbu ke arah mereka. Bos, hati-hati. Lin Yu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung berteriak pada Wang Xian. Boom, wajah Wang Xian sedikit berubah, tubuhnya bergetar, dan 9 atribut di tubuhnya berubah menjadi atribut api. Seluruh tubuhnya juga meletus dengan api yang mengerikan. Kekuatan api menutupi posisi di sekelilingnya. Sinar cahaya keluar dari tanduk Lin Yu, menutupi dirinya sepenuhnya, siap untuk melawan. Mereka tidak berani menyerang tanpa melihat lawan mereka. Boom! Namun, di detik berikutnya, Wang Xian tercengang. Api yang menyerangnya tiba-tiba berhenti, dan mereka semua menyerang Lin Yu. Melihat adegan ini, Wang Xian sedikit terkejut. Di samping, Lin Yu diselimuti api. Kekuatan serangan yang kuat membuatnya terbang mundur.
Ho ho, Lin Niu menggeram rendah, matanya menyapu Wang Xian, dan dia juga menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Bos, kenapa kamu tidak diserang, tapi sapi tuaku diserang? Lin Niu berteriak keras. Bum bum bum, bum bum bum. Pada saat suaranya jatuh, api yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di posisi sekitarnya, dan bahkan api yang lebih mengerikan mengarah ke Lin Niu. Wang Xian di samping, api di sekitarnya sudah sangat lembut. Bos, serangan api ini terlalu ganas. Lin Niu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah lagi, dan dia berkata dengan keras kepada Wang Xian. Mata Wang Xian juga sedikit berkedip. Mengapa lautan api ini hanya menyerang Lin Niu dan bukan dirinya sendiri? Mungkinkah karena kamu memiliki atribut api? Wang Xian berpikir dalam hati, dia memandang Lin Niu, tunjukkan atribut apimu. Atribut api. Lin Niu mendengar kata-kata Wang Xian, dengan gerakan di dalam hatinya, semburan kekuatan api meledak dari tubuhnya. Lin Niu memiliki atribut api, atribut guntur, dan atribut kegelapan. 3 atributnya bukanlah perpaduan yang sempurna. Alasan mengapa Anda dapat memiliki 3 atribut adalah karena fisik Anda. Fisik istimewanya memberinya kemampuan untuk memiliki 3 atribut. Ini berbeda dari Wang Xian. Api yang mengerikan mulai meletus dari tubuh Lin Niu, dan bergegas menuju api di sekitarnya. Bum bum bum, bum bum. Namun, api di sekitarnya tidak berhenti menyerang karena api meletus dari tubuh Lin Niu, dan mereka masih bergerak menuju penutupnya yang luar biasa. Melihat adegan ini, Wang Xian sedikit mengernyit. Apa situasinya? Tidak bekerja. Sial, Lin Niu melihat bahwa api masih menyerangnya, dan tidak bisa menahan geraman. Dia dengan cepat melawan. Bum bum bum. Bum bum bum. Tabrakan mengerikan dimulai. Saat ini, Wang Xian merasakan suhu di sini mulai meningkat tajam. Merasakan arah di tengah, ada energi api yang menakutkan mendekat. Dia menatap. Lin Niu juga merasakan sesuatu, dan menatap Wang Xian bos. Lin Niu, sembunyi dulu. Wang Xian melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyelimuti Lin Niu. Lin Niu tidak melawan, dan langsung dibawa ke induknya oleh Wang Xian. Saat berikutnya, ketika Lin Niu menghilang, lautan api di sekitarnya berhenti mendidih. Tenang secara bertahap dipulihkan kembali. Wang Xian berhenti di sana dengan tenang, melihat ke arah posisi yang tepat. Di sanalah posisi sentral dari lautan api ini. Dia bisa merasakan bahwa nyala api yang kuat sedang mendekat. Wang Xian tidak langsung mengelak. Serangan barusan jelas dikendalikan oleh benda berapi-api ini, dan dia tidak diserang, yang seharusnya dipicu oleh beberapa alasan khusus. Pada saat ini, dia melihat percikan putih muncul di hadapannya. Ini adalah nyala api yang mengandung kemurnian dan kecemerlangan yang tak tertandingi. Bunga api putih pucat-pucat. Di dunia api ini, itu sangat menyilaukan. Percikan putih ini seperti bunga asli, sangat indah. Tapi itu mengandung kekuatan api yang sangat besar. Sepertinya bisa membakar semuanya. Ruang kacau di sekitarnya dibakar menjadi ladang olehnya. Bunga api putih ini hanya berukuran 100 meter, tetapi sangat berbahaya. Bunga yang menyala ini mungkin mampu membakar ciptaan Tianyuan. Matanya penuh kewaspadaan. Begitu sesuatu yang buruk terjadi, ia akan selalu siap untuk melarikan diri. Bunga api ini sangat kuat. Bunga api putih sepertinya tidak memiliki kebijaksanaan, dan berhenti di depan Wang Xian. Seolah-olah, penyusup itu telah menghilang. Kemudian, terus terbang menuju posisi di depan. Wang Xian memandang bunga api itu, mengukurnya dengan hati-hati, dan mengikutinya ke samping. Flaming Flower benar-benar memperlakukan Wang Xian seolah-olah itu tidak ada, dan terus mendatangkan malapetaka. Berbunga, Wang Xian mengikuti penerbangan sebentar, sosoknya bergerak, mengayunkan tubuhnya yang besar, dan terbang menuju posisi di belakang bunga api. Butuh 2 hari baginya untuk mengamati seluruh bidang yang ditutupi oleh bunga api. Seluruh lapangan sangat besar, luas. Tapi di daerah ini, tidak ada yang substansial. Di seluruh wilayah lautan api, satu-satunya harta karun adalah bunga api putih, yang terbang tanpa tujuan tanpa kebijaksanaan. Jika bunga api ini dapat ditundukkan dan digunakan, itu akan luar biasa. Wang Xian berpikir dalam hati. Tetapi objek semacam ini tanpa kesadaran, tubuh berkembang dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan jika Anda ingin menaklukkannya, Anda harus menekannya dengan kekuatan yang kuat. Kalau tidak, itu tidak akan ditundukkan sama sekali. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan dengan Lin Niu, aku tidak ingin menaklukkannya, dan bahkan jika aku menaklukkannya, bagaimana aku bisa mengendalikannya? Wang Xian mengerutkan kening, sedikit bingung dengan bunga api putih ini. Mengerikan. Objek yang lahir dalam kekacauan benar-benar mengejutkan.
Kamu bisa bertanya pada Ratu Elf, dia seharusnya tahu lebih banyak. Wang Xian berpikir sejenak dan mengeluarkan seorang komunikator. Ini adalah komunikator antara beberapa kreasi Tianyuan mereka. Melalui komunikator ini, mereka dapat berkomunikasi dalam kekacauan, asalkan tidak terlalu jauh. Pertempuran antara Dewa Unsur. Bas. Wang Xian terbang di samping bunga api putih. Dunia sekitarnya benar-benar dikelilingi oleh api, yang sangat menakutkan. Dalam kekacauan, lanskap khusus terbentuk. Saat ini, komunikatornya berdering, dan Wang Xian bergerak untuk membukanya. Setelah melihat isi di dalamnya, dia sedikit menyipitkan matanya. Wang Xian memberi tahu Ratu Elf tentang situasinya. Dari Ratu Elf, dia mendapat pesan. Apa yang saya ikuti saat ini, bunga api di samping saya adalah dewa elemen dalam kekacauan. Yang disebut elemen adalah elemen air dan elemen api. Elemen, juga dikenal sebagai asal. Bunga api ini adalah sumber api, elemen api. Dewa unsur semacam ini relatif umum dalam kekacauan. Dewa unsur yang lebih lemah dapat dikendalikan dan dibuat menjadi senjata, yang berguna untuk kultivasi. Tapi dewa elemen yang kuat sangat menakutkan. Tidak bisa mengontrol, tidak bisa menangkap. Mereka terbang di alam semesta, dan mereka akan mendekati alam semesta dengan elemen mereka sendiri. Setelah mereka menemukan alam semesta, mereka akan memasuki alam semesta ini dan kemudian berhenti. Pada akhirnya, mereka akan menjadi surga di alam semesta ini. Menjadi permata. Semakin kuat dewa elemen, semakin kuat tanah harta karun terbentuk. Ketika pohon kekacauan datang tidak jauh dari alam semesta Jiuyuan, lebih banyak dewa elemen akan lahir di sekitarnya. 80% dewa elemen ini akan memasuki alam semesta Jiuyuan dan membentuk surga di alam semesta Jiuyuan. Oleh karena itu, munculnya Chaos Tree di sekitar Jiuyuan Universe juga merupakan peluang bagi Jiuyuan Universe. Jika ada lebih banyak gua dan tanah yang diberkati, secara alami akan ada lebih banyak orang yang kuat. Wang Xian sedikit kecewa saat melihat pesan dari Ratu Elf. Dia pikir dia telah menyentuh harta karun. Saya pikir saya bisa mengendalikan bunga api. Jika bisa dikendalikan, ini adalah kekuatan tempur yang mengerikan. Namun, ketika Wang Xian melihat informasi di bawah, matanya berbinar. Ratu Elf mengiriminya banyak pesan. God of Elements memiliki banyak manfaat. Pertama, praktisi dengan atribut yang sama tidak akan diserang oleh dewa elemen, dan ada manfaat besar dalam berkultivasi di dalamnya. Kedua, jika dewa elemen bertemu dengan dewa elemen, mungkin akan terjadi tabrakan dan serangan, dan mereka akan saling bertarung, pemenangnya akan sering melahap lawan untuk membentuk zat khusus. Zat ini dapat digunakan sebagai senjata yang sangat ampuh. Premisnya adalah untuk menaklukkan senjata ini. Ketiga, dewa elemen dapat meredam harta yang kuat dengan atribut yang sama, dan harta dapat ditingkatkan setelah menyerap energi dewa elemen. Ketika Wang Xian melihat pesan ini, dia menggerakkan telapak tangannya, dan mesin penggiling 5 elemen muncul di tangannya. Segera setelah penggilingan besar 5 elemen muncul, nyala api yang kaya meledak darinya. 5 naga berputar di atasnya, menyerap kekuatan api di sekitarnya. Gelombang kekuatan api yang tak tertandingi mengalir ke puncak penggilingan besar 5 elemen. Melihat pemandangan ini, mata Wang Xian berbinar. Tentu saja, di bawah melahap cepat 5 elemen penggilingan besar, itu dapat meningkatkan dirinya sendiri. Jika ini bisa menelan seluruh bunga api putih, bukankah mesin penggiling 5 elemen dapat mencapai tingkat ciptaan surgawi? Wang Xian bergumam, tetapi dia tahu bahwa penggilingan besar 5 elemen tidak mungkin melahap bunga api putih. Bunga api itu besar, dan tidak akan membiarkan dirinya ditelan oleh penggilingan besar 5 elemen. Bahkan jika Wang Xian mengendalikan penggilingan besar 5 elemen dan ingin melahapnya, diperkirakan dia akan menderita serangan balik karenanya. Namun demikian, ini dapat sangat meningkatkan kekuatan penggilingan besar 5 elemen. Wang Xian mengikuti bunga api dan melayang di alam semesta. Waktu berlalu, jutaan tahun berlalu dengan cepat. Penggilingan besar 5 elemen terus menyerap energi bunga api, dan juga telah meningkat pesat. Itu hampir sebanding dengan naga mutan. Tetapi jika Anda ingin berevolusi menjadi keberuntungan Tianyuan, itu terlalu sulit. Alangkah baiknya jika bunga api ini bisa dikendalikan. Kata Wang Xian dengan menyesal lagi. Selama jutaan tahun, ia juga telah melakukan penelitian mendalam tentang bunga api ini. Tetapi dia menemukan bahwa bunga api ini benar-benar tidak dapat dikendalikan. Kecuali jika ditekan dengan kekuatan yang kuat, jika tidak maka akan selalu aktif. Ayo pergi, aku tidak bisa menghabiskannya di sini, pergi ke tempat lain untuk melihat. Wang Xian melepaskan bunga api, menggerakkan tubuhnya,
dan pergi jauh ke dalam kekacauan besar lagi. Selanjutnya, itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Kali ini, selama puluhan juta tahun, Wang Xian tidak menemukan harta karun di sekitarnya. Ada begitu sedikit harta karun. Dewa unsur melihat yang lain, yang sangat kuat dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Kemudian, dia berpisah dari Lin Yu dan bersiap untuk bertindak sendiri untuk meningkatkan peluang menemukan harta karun. 30 juta tahun kemudian, sebuah berita dari pihak Lin Yu tiba-tiba sampai ke pihak Wang Xian. Apakah Lin Yu menemukan sesuatu? Wang Xian mengeluarkan komunikator dan melihat informasi di dalamnya. Pesan dari Lin Yu adalah bahwa ada pertempuran besar. Pertempuran para dewa unsur, dan salah satu dari dua pihak dalam pertempuran ini adalah bunga api putih. Hah? Lin Yu tiba-tiba bertemu lagi dengan bunga api putih. Pertempuran hebat antara dewa unsur. Ratu Elf berkata bahwa perang antara dewa unsur tidak begitu umum. Dia telah berada dalam kekacauan begitu lama,